Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah pada malam hari ini, malam Kamis, Rabu malam Kamis ya, keempat di bulan Oktober 2023. Kita dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat, sehingga dapat melaksanakan sholat berjamaah. Meskipun cuaca sudah mulai hujan, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk mengisi saf-saf di dalam masjid. Semua itu kita lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala sebagai karakter atau ciri orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu cirinya adalah seluruh aktivitas itu diniatkan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baik yang terkait dengan pelaksanaan ibadah mahdhah atau ibadah ritual peribadatan, atau hal-hal yang terkait dengan muamalah, termasuk misalnya nanti mau calon legislatif ya, siapa tahu ada di sini kan. Dan kalau pian bercalon itu ada harapan, artinya mengharap tuh kan. Tapi kalau ada bercalon ada harapan. Jadi supaya ada harapan tuh memang harus bercalon. Tapi niatkan kalau kita orang beriman adalah dalam rangka untuk juga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak pilih kalau tak pilih, mudahan tak pilih. Nah, mudahan kan, boleh aja berdoa. Kalau kita mendapatkan ridha dari Allah, maka nanti di akhirat kita diberi surga. Itulah yang ditegaskan di dalam surah Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ingat ayat sebelumnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Ikhlas. Karena Allah tadi, karena ingin mendapatkan ridha Allah tadi. Lalu menjadi orang yang beriman dan beramal soleh, dialah manusia terbaik. Jazauhum 'inda rabbihim jannatu adnin. Balasannya di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu diberikan karena radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka, wa radu'an, karena mereka mendapatkan atau karena mereka senang atau ingin mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Jadi kita ini mendapatkan ridha Allah itu memang tujuannya, tidak ada yang lain dalam hidup ini. Apapun yang kita lakukan. Dan kalau Allah meridai kita, itu artinya Allah menyetujui kita. Artinya walaupun kita salah-salah sedikit, yaitu dimaafkan oleh Allah, karena Allah meridai kita. Karena kita selalu ingin mendapatkan ridhanya, lalu diberi oleh Allah ridha itu. Lalu kalau kita salah-salah sedikit, insya Allah diampuni. Kalau kita salah benar, ditagur. Nah, ini ada tegurannya ada, ditegur oleh Allah. Nah itu mungkin kadang-kadang orang dapat
bencana dan sebagainya, itu kita rasakan, itu bisa jadi kita karena diridhai oleh Allah lalu ditegur. Tapi kalau orang yang tidak diridhai Allah lalu dia melakukan hal-hal yang tidak baik, dibiarkan oleh Allah, itu yang disebut dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka itu kata Allah, kami istidraj, sedangkan mereka tidak sadar. Jadi terus saja dalam kemaksiatan. Kadang ditegur-tegur Tuhan, tapi akhirnya mati juga kan, akhirnya meninggal juga. Kalau ditahan meninggal ini, kalau sudah usia kita sudah memang sudah sampai ya. Nah, ini kalau kita memahami tentang kita ini pasti mati juga akhirnya, rasa-rasanya ya hendak berbuat baik aja kita di dunia ini kan, dan selalu ingin mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Apalagi kalau usia kita sudah di atas 60 ya. Ulun ini pas 60, jadi mulai merasa juga ternyata hidup nih kadang ngapa lalu juga ternyata. Berputar-putar gini aja, artinya rugi kita kalau tidak mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seluruh hidup kita orientasikan untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala tadi. Nah, itulah juga yang dinyatakan oleh Allah di dalam surah As-Sajdah, surah ke-32 yang ingin ulun jelaskan pada malam hari ini, terutama ayat 19. Allah berfirman, ammal ladzina amanu, adapun orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Artinya beriman, yakin kepada Allah dan ingin mendapatkan ridha Allah, lalu pekerjaan-pekerjaannya semuanya yang baik-baik, falahum jannatul ma'wa, bagi mereka ada surga-surga sebagai tempat kediaman, nuzulam bima kanu ya'malun, sebagai ganjaran terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Tapi sebaliknya, wa ammal ladzina fasaqu, adapun orang-orang yang fasik. Nah, apa itu fasik? Fasik itu telah keluar dari keimanan dan menyandang kekufuran. Jadi fasik ini sebenarnya kufur juga, sudah kufur juga. Jadi manusia itu mungkin kalau kita urut ya, ada orang yang mantap keimanannya kan, diikutinya dengan amal-amal soleh. Di bawahnya mungkin ada yang keimanannya kurang mantap, sehingga amal-amalnya masih campur-campur. Ini masih dalam kategori beriman, ini masih bersyahadat orangnya. Tapi nanti ada yang sudah keluar dari keimanan. Nah, itu disebut dengan kefasikan atau kekufuran. Nanti ada juga orang itu yang pura-pura beriman tapi tidak beriman. Ya, fasik kufur juga, munafik namanya. Kalau yang ada juga orang itu yang imannya sedikit imannya, pekerjaannya tidak semuanya soleh, dan kadang-kadang berbuat maksiat, ini namanya zalim. Jadi berarti kan mukmin, kemudian zalim, fasik, kufur. Nah, itu kira-kira seperti itu urutannya. Jadi kita tuh kalau bisa berada di peringkat nomor 4. Nomor 4 tuh beriman dan beramal soleh. Kalau nomor 3 mungkin beriman tapi amalnya kada tapi soleh benar. Nah, yang mau campur ini. Tapi waktu kawin bersyahadat aja juga. Waktu kawin kan. Nah, karena dipaksa oleh pengulo baca syahadat aja pengulo. Ya, yang kisahnya baca syahadat aja pengulo. Sekalanya membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Ujar pengulo itu tahiyat. Hadang lo pengulo aja, jaga kena ada di tengahnya aja. Rupanya kada kawal langsung. Sehingga di tengahnya baru ada asyhadu an la ilaha illallah. Ya, orang ini beriman juga tapi imannya tipis ya. Iman yang rendah, iman yang lemah. Sehingga amalnya juga tercampur-campur orang ini.
Nah, tapi kalau fasik fama'wahumun nar, maka tempat mereka adalah neraka. Tapi kalau imannya kurang tadi, mungkin tempatnya di neraka, tapi masih ada harapan ke surga. Kainanya berapa lama diazab dulu di neraka, wallahu alam. Itu urusan Allah nanti. Itu keadilan Allah nanti. Kullama aradu ayakhruju minha, manakala orang-orang fasik yang kufur tadi ingin keluar daripada neraka, uidu fiha, didorong kembali untuk masuk ke dalam neraka. Dikembalikan lagi, uidu fiha, dengan cara diseret atau dipukul. Nah, jadi diseret, masuk lagi. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka yang fasik tadi, zuqu azaban nar, rasakanlah siksa neraka, allati kuntum bihi tukadzibun, yang dahulu ketika di dunia kamu mendustakannya. Nah, jadi orang fasik ini orang kafir juga. Kalau orang zalim ini inya masih ada imannya, tapi dia terbuai oleh godaan-godaan. Nah, jadi, godaan inilah yang harus kita kenali, dan mungkin pendidikan itu salah satunya bertujuan untuk memahami hakikat kehidupan ini. Jadi pendidikan ini bukan hanya semata-mata mentransfer pengetahuan kepada anak-anak, tetapi kita ajarkan kepada mereka hakikat kehidupan ini. Apa hakikat kehidupan ini? Al-Quran mengatakan permainan. Wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Kehidupan dunia ini adalah lahwun, kesia-siaan dan permainan. Maksud lahwun ini kada dibawa mati juga dunia ini kan. Kita punya kendaraan, ya kalau kita mati ditinggal kendaraan. Kita punya rumah, kalau kita mati ditinggal rumah. Lahwun. Artinya kalau itu jadi tujuan, sia-sia hidup kita ini. Nah, itu lahwun namanya. Wala'ibun, dan permainan. Yang namanya permainan ini ada skenarionya, ada dadalangnya. Ada permainan ini kan, pembikin skenario itu ada dadalangnya, sutradara, ada wasitnya, kan? Permainan kan. Nah, sama juga hidup di dunia ini seperti permainan. Ada sutradaranya. Sutradaranya adalah Allah sebagai pemilik seluruhnya. Allah sudah katakan yang baik ini, yang tidak baik ini. Dan kalau tidak baik akan berakibat negatif ini, siksa ini. Kalau baik akan dapat nikmat. Sudah ada aturan-aturan mainnya. Permainan. Lalu ada wasitnya, ya wasitnya ada malaikat yang mencatat seluruh perilaku kita. Kemudian ada aktor-aktornya, yaitu manusia, jin, dan iblis. Atau manusia dan jin gitu ya. Karena iblis, setan itu dari jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu adalah bangsa jin yang fasik terhadap perintah Tuhan. Jadi berarti yang bermain ini manusia dan jin dua nih. Dan ini mulai Nabi Adam di dalam surga sudah terjadi pertarungan ini. Dan pada ronde pertama manusia kalah. Nah, kalah kan, Nabi Adam kan kalah. Seandainya Nabi Adam ini menang pada waktu itu, maka kita mungkin kada di sini andaknya di dalam surga. Nah, cuma hikmahnya Nabi Adam kalah itu, lalu kita dibawalah ke dunia ini, dan dunia ini penuh dengan perjuangan-perjuangan. Artinya ramai juga di dunia ini. Seandainya di surga kira-kira
berdudukan ungutan. Nah kita kan kadang gawe-gawe kada handak durian datang durian, anak rambutan datang rambutan. Kalau di sini handak rambutan menanam kita dulu, hendak makan untuk menyanga dulu. Nah, kalau di surga untuk keluar untuk kan lahum biha fakihatun walahum biha ma yad'un. Di surga itu banyak buah-buahan dan disediakan apa yang diminta. Kada rami kira-kira. Nah, intinya rami itu kalau kita pernah kada rami. Nah, itu kan. Kanyang itu kalau kita pernah lapar. Tapi kalau kita tidak pernah lapar lalu kanyang itu kada nyaman. Jadi dunia ini penuh perjuangan, lapah kita di dunia ini. Nanti di akhirat kita nyaman. Nah, kita menikmati nyaman itu setelah lapar. Sama kita sehat ini setelah kita pernah sakit. Wajar. Nyaman sehat juga ternyata. Nah, karena pernah sakit. Seperti Nabi juga kan. Nabi berdoa jadi orang miskin. Nabi pernah sugih. Jadi Nabi itu pernah berdoa miskin, Pak. Allahumma ahyini miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan halaulah nanti di mahsyar bersama orang-orang miskin. Nabi pernah sugih. Ternyata nyaman miskin daripada sugih. Ada kita nih kata kawan bedakan karena belum pernah sugih. Kada pernah sugih kita. Jadi sesuatu itu nyaman tuh kalau kita pernah menikmati perbandingannya. Nah, sama tadi di surga tadi. Jadi Nabi Adam kalah di bagian awal perjuangannya oleh iblis. Iblis itu adalah jin ya. Kana minal jin. Dalam surah Al-Kahfi, kana minal jinni, iblis itu adalah bangsa jin, fafasaqa an amri rabbi. Dia fasik, dia melawan terhadap perintah Tuhan. Tuhan menyuruh sujud, iblis tidak mau, maka dia dianggap orang fasik. Tapi dia kemudian minta waktu untuk menggoda manusia, lalu diberi oleh Allah waktu. Maka hakikat kehidupan kita ini adalah sebuah pertarungan dengan iblis. Ngalihnya itu apa masalahnya? Iblis ini kada kelihatan. Nah, ini ngalihnya. Seandainya iblis ini kelihatan, kau dipikirkan dipasangi pulut kah? Kayak orang burung kan? Atau dipasangi jipah kah? Jipah ini jipah tadi panggil apa tuh jipah tuh? Jipah ini perangkap. Nah, pasangi perangkap. Tupai di kampung itu kan ngalih ditangkap dulu. Tapi oleh orang kampung ada caranya menangkap tupai itu pakai perangkap. Besapit kayak ini nah. Pakai paring aja. Jadi ada dahan diandaki seperti ini, tapi ini pakai anu di sini, pakai ucus, pakai ban dalam kendaraan tuh, tangannya. Jadi membingkasnya lo takapitnya nih. Di ujung sini diandaki nyiur yang sudah berbuka. Rupanya tupai ini kada tapi bakal benar juga. Pikiran handapnya tupai ini. Artinya kalau ada nang berbuka, langsung menyesah nang berbuka. Kadang kali lagi mau ikut anunya ini tempurungnya nih kan. Kalau nang normal kan tempurungnya ikut krek sehari itu mah ikut tuh hanya terbuka. Jadi hana makan nyiur tuh sehari berjuang tupai ini. Di kampung tuh kadang-kadang berbunyi krek. Nah, itu berarti tupai mah ikut nyiur tuh hak. Ada nang sudah berbuka, bah senang mananya. Padahal tuh perangkap tuh takapitnya. Nah, jadi kenapa sampai ke tupai tadi? Jadi Bapak Ibu sekalian, dunia ini permainan tadi antara iblis nih. Karena kada kelihatan iblis ini ngalihnya itu kada kelihatan. Kalau kelihatan nyaman kita. Hanya Tuhan mengatakan begini kan, misalnya di dalam surah An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi iblis itu rupanya ada di dalam jiwa manusia. Dia waswasil khannas, pengganggu yang tersembunyi.
Nah, pengganggu tersembunyi, pengganggu yang tersembunyi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang sasarannya itu adalah mengganggu hati manusia. Jadi ngeri sekali, iblis ini sasaran kegiatannya itu ada pada hati manusia. Minal jinnati wan nas, berupa makhluk tersembunyi. Nah, jinnati itu makhluk tersembunyi, wan nas bahkan juga manusia. Jadi berarti ada iblis yang menyasar hati manusia, ada manusia yang menjadi iblis. Nah, jadi ada rupanya kalau kita pahami ayat surah An-Nas itu minal jinnati wan. Siapa yang mengganggu, yang menyasar hati manusia tadi? Minal jinnati, yaitu makhluk-makhluk tersembunyi, yaitu iblis yang ada kelihatan. Wan nas, dan manusia. Jadi ada iblis beneran, ada iblis tiruan. Iblis tiruan ini ya manusia yang mengganggu hati manusia juga untuk melawan ajaran Allah. Jadi kalau kita melihat misalnya ada nah hanyar ini kan apa nih, geng motor kah yang meresahkan nih. Nah itu kan sebenarnya iblis-iblis yang bergentayangan itu. Jadi bujur orang Bahari itu, nak Jasidin, kalau hari Sanja jangan di tengah jalan, banyak iblis. Mana iblisnya? Nah nggak ada sembahyang tuh bang. Nang di tengah jalan nggak ada sembahyangan nih. Yang mahaur-haur juga kan, yang trik-trikan. Itu pada saat itu dia menjadi iblis. Jadi wajar nanti orang-orang yang menjadi iblis ini, manusia ini, itu nanti yang akan dihukum kan, di dalam Al-Quran kan. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal insi wal jinni. Kami campakkan, kata Allah, di dalam jahanam itu adalah manusia dan jin. Lahum, manusia dan jin ini, qulubun, berisi hati, la yafqahuna biha, tapi tidak bisa berpikir. Punya hati tapi kada berpikir. Mestinya kalau punya hati ini berpikir, tapi ini kada berpikir. Nah, mungkin maksudnya tetap berpikir, cuma pikirannya salah, tidak berorientasi akal sehat. Lahum ayunun la yubsiruna biha. Manusia dan jin yang di dalam jahanam tadi, kata Allah, mereka punya mata tapi tidak bisa melihat. Ada aja mata, cuma kada melihat kebenaran. Yang dilihatnya ini hanya kesenangan saja. Yang dilihatnya ini jumlah saja, bukan kualitasnya tapi kuantitasnya. Yang dilihat ini hanya kuantiti, angka-angka saja, tidak melihat apakah ini benar atau salah. Lalu kemudian dimanipulasi. Nah, itulah korupsi kan. Korupsi ini kan memanipulasi. Ngarannya macam-macam, ada markup. Markup itu membesarkan yang kecil. Nah, itu markup. Ada double dokumen. Kalau dalam dunia perpajakan itu ada namanya double dokumen. Jadi dokumen yang dilaporkan ke perpajakan, dokumen yang jumlah pajaknya dikit. Padahal sebenarnya tarikan pajaknya itu besar. Itu namanya double dokumen. Macam-macam istilahnya. Dalam dunia birokrasi ini macam-macam. Bingung juga kita. Nah ini a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha. Jin dan manusia yang di dalam neraka tadi punya telinga tapi tidak mendengar. Ulaika kal an'am. Mereka itu, kata Allah, seperti binatang ternak. Balhum adallu, bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang ternak.
Artinya mendengar tapi kada memakai. Nah, itu kan model kayak binatang. Cing, jangan bakamih di sini. Ada tahunya, tetap dikamihinya kucing. Yam, jangan mengikih kambang, tetap dikikihnya. Nah, iya, kada mengerti juga kira-kira bahasa kita kan. Tapi imbah dibawakan pupukul, si kucing ini melihat pupukul, buka juga. Nah, jadi rupanya tahunya pada panjang dipukul. Tapi kalau ditagur kada mana, kada pasien. Nah, jadi ya, inilah namanya hakikat kehidupan. Jadi kehidupan ini permainan, kesia-siaan. Wa takassurum fil amwali wal aulad, dan di dunia ini adalah perlombaan memperbanyak aset dan keturunan. Jadi di dunia ada orang berlomba mengumpulkan aset kekayaan dan generasi atau keturunan. Fil amwali wal aulad. Tapi kata Allah, kama sali ghaisin. Sebenarnya kehidupan dunia itu seperti hujan. Hujan kemudian menimbulkan tanaman. Nah, ini terutama di padang pasir ini. Padang pasir itu di lembah-lembah antar dua gunung, di Timur Tengah, di gurun pasir di Saudi Arabia, di Madinah, di mana-mana, ya kan? Itu kalau musim hujan dia menumbuhkan tanaman. Tapi tidak lama kemudian datang musim panas. Fatakunu hutama, maka jadi kering dan hancur serta hilang ditiup oleh angin. Itulah dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka tidaklah dunia itu melainkan tipu daya, melainkan kesenangan yang menipu. Jadi memang bujur itu. Jadi kalau kita pikirkan adalah, misalnya kita ini kan ketujuh makan menu tertentu, misalnya ketupat misalnya kan, kalau orang Banjar ini makan ketupat atau nasi kuning ya. Itu nyaman ya pamulaan makan tuh. Tapi 2-3 kali imbahnya dulok ya sudah. Atau hinggan mana gerang nyamannya tuh? Hinggan gulu. Hinggan di sini aja. Bila liwat pada sini itu pasti jadi penyakit itu. Kalau yang terlalu padas bisa sakit parut. Kalau tambahkan ketupat, kemudian kolesterol kita tinggi, itu bertambah kolesterolnya. Itu terpaksa pakai ilmu kai. Ilmu kai itu jangan diperiksa tuh bang. Ilmu kai. Berapa kai umurnya ya dokter? 85 aja sih. Adalah penyakit kadada aja sih kan. Kolesterol kayak apa? Kadada. Darah tinggi kayak apa? Kadada. Ginjal kadada. Mah kadada. Mah jadi dokter apa tadi kayak cara hidupnya? Jangan diperiksa. Nah itu ilmu kai ada. Padahal banyak kayu dah. Nah, cuma jangan diperiksa aja. Jadi ternyata memang dunia ini, masalah ini kan kita belum merasai itu ya masalahnya. Jadi bagus juga kita ini harus merasai, dirasai. Orang ingin jadi pejabat, rasai jadi pejabat, nyaman kada? Orang mau sugih, mungkin kita coba aja sugih, walaupun kada lawas sugihnya, sebulan-bulan aja misalnya. Hendak guring di hotel berbintang, menyewa juga sama malaman, rasakan kayak Pak. Jadi jadi orang kampung rugi di hotel berbintang ini guring. Jadi kayak apa? Jangan guring. Nah, itu orang kampung kan. Amun guring wara aja. Jangan guring di rumah, ada beberapa bayaran. Ini bayar 1 juta sama laman. Jadi kayak apa supaya jangan rugi? Jangan guring. Nah, terbalik ya lah. Kayak orang punya mobil juga, disayangi mobil nih. Bila hari hujan bakal daraan aja. Jadi sedikit sayang benar lawan mobil supaya jangan belicak. Padahal mobil ini maksudnya dipakai untuk hari hujan ya. Jadi dunia ini memang seperti itulah. Tapi bukan berarti kita harus meninggalkan dunia ini. Dunia ini memang harus
dinikmati tapi sesuai dengan ajaran Allah. Apa ajarannya? Yang pertama, kita memperolehnya dengan jalan yang baik. Yang kedua, kita niatkan sebagai sarana ibadah. Nah, saya kira dua itu aja resepnya. Memperolehnya cara yang benar, kemudian kita gunakan untuk sarana ibadah. Selesai. Dan dia bukan tujuan, dia hanya alat, sarana, infrastruktur saja dia. Kita gunakan untuk membantu orang lain ya, dan sebagainya. Nah, maka dengan demikian dunia itu tidak jadi menipu karena dia kita kuasai. Tapi kalau dunia itu yang menguasai kita, nah kita tertipu. Jadi manusia ini ada yang dipermainkan oleh dunia, ada manusia ini yang mampu mengelola dunia. Nah, orang Islam itu dia diharapkan menjadi pengelola dunia ini. Nah, tapi kalau kita bicara tentang ekonomi memang ngeri juga. Tidak mudah ternyata menguasai dunia ini. Nah, karena terjadi apa namanya ya, perebutan aset dan sebagainya. Dulu ada Haji Asri kalau sedikit. Nah, temannya Pak Nasir, Pak Nasir ini, ketua masjid kita nih. Itu beliau, mungkin kada salah sini tuh ada taman SD orang Nagara. Nah, mungkin ada orang Nagara juga sini. Rumah Sidin dahulu di seberangan Masjid Ar-Rahman sebuah di Kampung Melayu ya. Di seberangan Masjid Mujahidin Belitung sebuah juga. Ada beberapa buah rumah Sidin di sini. Orang sugih, Sidin pengusaha kayu, orang Nagara. Orang Nagara ini kan pengusaha dia. Dan Sidin mungkin kada salah kada taman SD Sidin aku sekolah. Cuma bisa berhitung kan. Pinando aja nih angka berapa bisa berhitung. Dan orangnya di akhir-akhir itu aktivis masjid. Kemana-mana di Banjar nih, ke masjid, ke Al-Jihad, ke Ar-Rahman, Mujahid, macam-macam. Termasuk mungkin ke sini juga kalau tidak salah dulu. Nah, Sidin itu punya beberapa HPH, hak pengusahaan hutan. Jadi kan Sidin ini areal kayu. Waktu itu batu bara belum ada, belum digali lagi. Ternyata areal Sidin itu banyak isinya batu bara. Tapi akhirnya Sidin sampai terhukum di Jakarta, sampai dikurung orang Sidin. Padahal jelas ampunku aja Sidin, yaitu kalah di pengadilan karena talawani bubuhan batu bara. Nah, jadi ini artinya menguasai kekayaan ini ternyata rumit. Terjadi kadang-kadang perebutan dan macam-macam, dan di situ kadang-kadang tidak lagi berpatokan kepada siapa yang benar, tapi siapa yang bayar. Jadi istilah Bahar itu maju tak gentar, membela yang bayar. Jadi rumit itu ternyata. Walaupun tadi umat Islam didorong untuk mengelola ini. Memang Al-Quran mengatakan annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Bumi ini kata Allah diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Supaya apa? Supaya bumi ini menghasilkan keuntungan yang dapat dinikmati oleh penduduk bumi ini. Tapi yang terjadi dalam era kapitalisme liberal, banyak orang yang kemudian menguasai bumi ini dan di backup oleh regulasi dan penguasa. Nah, itulah yang disebut dengan oligarki. Di oligarki ini orang-orang tertentu yang menguasai bumi, aset kekayaan bumi ini, berlindung di balik aturan
dan kebijakan yang dibikin oleh penguasa. Nah, jadi karena yang mengatur nih sidin juga, nang hendak menguasai nih bubuhan sidin juga, maka ibaratnya itu istilah orang Banjar itu durian dibuat dalam karung, dicampur lawan bilungka, maka bilungka linyak. Nah, artinya linyak bilungka gitu. Karena kawannya di dalam itu durian. Nah, cakainya bilungka nih lawan mentimun. Nah, kurang lebih aja tuh. Kada belinyakan benar. Ya, betampuh aja bang. Cuma ibaratnya lecet-lecet aja. Tapi kalau nang betampuh ini durian biar lawan bilungka. Nyata ada limir bilungka tuh. Nah, limir itu jadi banyu berarti. Karena kalau dimakan lagi pak. Nah itulah. Nah ini kalau kita melihat peradaban global terkait dengan soal-soal ekonomi. Jadi kalau kita membaca sejarah kan, memang awalnya dunia ini dipenuhi dengan sistem kerajaan. Raja. Raja ini ada yang baik, ada yang zalim. Kalau yang baik rakyatnya makmur. Kalau yang zalim rakyatnya jadi budak. Raja dan kelompoknya jadi penjajah. Dua ini terjadi di dunia ini. Datanglah para nabi, para rasul kan mengajarkan musyawarah. Al-Quran kan mengajarkan musyawarah. Harus ada musyawarah antara rakyat ini. Bagaimana cara mengelola kekayaan ini dimusyawarahkan. Ambil keputusan berdasarkan musyawarah. Lalu musyawarahnya dibawa ke barat, muncul demokrasi. Demokrasi tapi liberal. Nah, bebas daripada nilai-nilai agama. Lalu terjadi persaingan. Masuk ke dunia ekonomi, terjadi kapitalisme. Masing-masing orang berlomba untuk memperbesar kekayaan. Kapitalisme melahirkan penjajahan juga ternyata. Belanda sampai ke Indonesia, kemudian Inggris sampai ke berbagai negara, sampai ke Australia dan terus. Lalu kemudian di era modern muncullah kemerdekaan. Tapi tetap terjadi kapitalisme ini. Lalu mungkin muncul sosialisme. Sosialisme ingin mengembalikan bahwa kekayaan alam itu untuk rakyat. Sosialisme. Tapi sosialisme ini diiringi oleh ateisme, komunisme, menafikan Tuhan, bahkan Tuhan tidak boleh dibawa ke dalam kehidupan sosial. Sampai ke Indonesia, Indonesia ini tercampur-campur karena mewarisi berbagai tradisi pemikiran dalam bidang ekonomi. Maka Indonesia ini akhirnya dinamakan dengan apa namanya? Kalau aliran politiknya kan demokrasi Pancasila. Kalau ekonominya ekonomi Pancasila juga. Tapi ekonomi Pancasila ini kada jelas bentuknya. Dulu Hatta sebagai wakil presiden dan memahami tentang soal ekonomi, dia mengajarkan tentang koperasi. Jadi koperasi itu adalah usaha bersama yang saham-sahamnya dari rakyat, kemudian keuntungannya dibagi kepada rakyat. Tapi koperasi ini kada berkembang. Dahulu pernah secara masif diwujudkan setiap desa itu satu KUD namanya, koperasi unit desa. Salah satu usahanya adalah pabrik banih. Ingat dulu, setiap kampung tuh ada pabrik banih. Karena memang banih di pabrik kan dipakai mesin kan. Sebelumnya kan ditutup lawan tangan kan atau diputar dengan putaran. Kemudian muncul pabrik. Tapi akhirnya hancur juga, hampir kada ada lagi koperasi itu yang berdiri. Di Gambut pindahnya kada maju juga. Di Kartakanyar itu ada gedungnya runtuh sudah. Pengurusnya kada jelas lagi. Modalnya kada tahu juga manakah lah. Tapi ada masih jalannya, jalan KUD. Jalan mana KUD-nya? Oh ternyata ada bangunannya. Tapi bangunannya runtuh sudah. Nah jadi inilah, jadi mungkin melalui organisasi nanti akhirnya ekonomi ini bisa dikembangkan.
Jadi misalnya Muhammadiyah, NU dan lain-lain, ini nanti harus berjuang dalam bidang ekonomi. Selama ini kan Muhammadiyah mungkin lebih banyak berjuang di bidang sosial. Nah, ekonomi belum tergarap. NU juga sama. NU mungkin lebih banyak berjuang di bidang pesantren, pendidikan. Muhammadiyah di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang sosial. Tapi ekonomi belum tergarap. Nah, ini kita tunggu nih. NU, Muhammadiyah dan organisasi-organisasi keagamaan ini harus mengembangkan ekonomi kalau ingin umat Islam ini tidak dipermainkan oleh ekonomi, tapi dapat mengatur ekonomi. Apa ngalihnya misalnya di sini aja misalnya berapa cangkir air mineral nih kan malam ini. Nah, kalau ini misalnya mereknya Lazismo misalnya atau Lazisno, ini no lawan mo aja, no NO, mo Muhammadiyah. Akan lain saya kira nanti suasana kehidupan ekonomi umat Islam ini. Nah, tapi ya kita tunggulah nanti bagaimana kehadirannya. Beberapa waktu yang lalu memang sudah ada misalnya 212 mat, tapi pindahnya kada maju. Di Jalan Veteran itu ada 212 mat. Kalah lawan Alfamart, Indomart. Kalah. Di mana kalahnya? Kalahnya itu sebenarnya pada wilayah produksi. Jadi kita ini baulah toko, tapi nang dijual ampun orang juga. Nah, gampangnya anak mati itu kan. Ampun inya dijualnya murah karena inya memproduksi. Ampun 212 dijual murah rugi, dijual larang kada payo. Dalam hitungan bulan mati itu. Karena umat Islam ternyata kada bisa memproduksi. Kita belum punya produksi. Minyak lamak kita ada pang dari kandangan itu, tapi kada banyak. Produksinya kan dari nyiur, dapatnya nang dari sawit, kalah juga. Kita kada bisa baulah sabun. Unilever menguasai semuanya, sikat gigi, udul, sabun, sampo, sabun kulit, sabun sipak, sabun macam-macam. Nah, jadi ini mungkin pikiran-pikiran aja bang. Manggawinya kada kau juga kita nih. Cuma siapa tahu di sini ada anak-anak muda yang punya girah untuk mengembangkan ekonomi umat, maka sektor produksi itu menjadi hal yang sangat penting. Ternyata soal menjual itu gampang aja, cuma memproduksinya. Kita menjual gampang, mencari pembeli gampang, jamaah banyak. Tapi mencari bahan, mencari produksi susah. Produksi tetap menggunakan orang lain. Misalnya perusahaan-perusahaan besar di bidang minyak lamak, nah, itu mungkin belum dimiliki oleh umat Islam. Mungkin ya. Nah, kita sambil pikirkan dan sambil berdoa, mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh agama ini terkait dengan soal-soal ekonomi juga sedikit demi sedikit ke depan itu harus kita dikuasai. Kalau tidak, ya umat Islam tetap akan menjadi penonton, umat Islam tetap akan menjadi konsumen saja tanpa mendapatkan keuntungan-keuntungan dari perputaran ekonomi umat. Ini yang dapat ulun sampaikan. Hadinallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.